Hai Sobat Jalanan, kembali lagi di Kabar Jalanan. Kali ini Kabar Jalanan akan membahas sederet kontroversi seputar Piala Dunia 2022. Piala Dunia yang menjadi puncak persaingan sepak bola dunia selalu menjadi sorotan. Namun, perhelatan Piala Dunia 2022 kali ini agak berbeda dari sebelumnya karena mengundang banyak kontroversi. Sebagai negara Arab pertama yang menggelar Piala Dunia, Qatar berharap ada 1,5 juta penggemar bola mengunjungi negara itu. Mengutip Bloomberg, ada beberapa kontroversi yang mengiringi perhelatan terbesar kompetisi sepak bola dunia ini. Meskipun beberapa pengusaha Qatar sudah memiliki beberapa klub sepak bola Liga Utama Eropa, penggemar bola di belahan barat dunia sempat marah karena sebuah negara tanpa tradisi asli dalam permainan ini telah memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah turnamen melalui kekuatan finansial. Ditambah lagi, Piala Dunia tidak diadakan selama liburan musim panas seperti biasa tetapi pada bulan November, yang berarti mengganggu kompetisi sepak bola domestik di belahan bumi utara selama 6 minggu. Ada beberapa kontroversi lainnya yang sempat muncul. Misalnya catatan tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Qatar. Negara ini yang diperintah oleh dinasti Al Thani, dikenal telah memenjarakan banyak orang lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT. Ini bisa dimaklumi mengingat negara ini cukup ketat melaksanakan syariah Islam. Lalu juga ada tudingan korban manusia, sekitar 6.500 pekerja migran meninggal saat membangun infrastruktur turnamen yang berkilauan dan dibangun khusus di Qatar, termasuk jalan raya, hotel, dan 8 stadion pameran. Satu dirancang seperti tenda Badui, yang lain dibangun dari 974 kontainer pengiriman daur ulang. Pihak berwenang di Qatar sendiri telah membantah tudingan itu. Bahkan Sepp Blatter, mantan presiden FIFA, otoritas internasional tertinggi sepak bola, menggambarkan keputusannya untuk memberikan Piala Dunia kepada Qatar pada 2010 sebagai pilihan yang buruk. Blatter baru-baru ini mengatakan kepada surat kabar Swiss Tages-Anzeiger, ini negara yang terlalu kecil. Sepak bola dan Piala Dunia terlalu besar untuk ini. Qatar kemudian dituding menyuap para pejabat FIFA senilai 3,7 juta dolar Amerika Serikat atau 53 miliar rupiah untuk memuluskan langkah mereka menjadi tuan rumah. Tapi tuduhan itu dibantah setelah 2 tahun penyelidikan. Kontroversi lainnya adalah tuduhan korupsi. Departemen Kehakiman AS percaya bahwa anggota FIFA telah disuap untuk memilih Qatar, meskipun negara itu telah berulang kali membantahnya. Blatter sendiri dibebaskan dari tuduhan penipuan oleh pengadilan Swiss pada bulan Juli. Namun, hal-hal tidak terlihat di mata umum adalah kontroversi dari sisi perspektif kepentingan Qatar. Selama ini Qatar bersaing dengan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan keunggulan komersial di Teluk. Jadi memenangkan hak untuk menggelar Piala Dunia adalah keuntungan propaganda yang sangat besar. Hal ini sebenarnya wajar. Piala Dunia seringkali tak lepas dari kepentingan propaganda seperti yang dilakukan Mussolini Italia pada 1934, junta militer kejam Argentina pada 1978, dan Rusia Vladimir Putin pada tahun 2018. Apalagi Al Thani memiliki miliaran dana untuk dibelanjakan, sementara Barat menginginkan uang dan gas alam cair mereka. Di samping kontroversi yang bersifat negatif, penunjukan Qatar juga mendapat sambutan positif dari banyak birokrat Barat. Mereka tidak peduli dengan politik selama pertandingan berjalan sesuai jadwal. Mereka juga berpandangan ini hanya kepentingan bisnis. Qatar sebenarnya sudah memiliki banyak pengalaman menjadi penyelenggara acara-acara kelas dunia yang dihadiri banyak orang. Dari sisi tingkat kesiapan dan logistik sudah sangat teruji. Misalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia Klub FIFA pada 2019 dan Piala Arab FIFA pada 2021. Kedua turnamen tersebut diselenggarakan tanpa terjadi insiden besar. Hanya saja, menurut Simon Chadwick, Profesor Ekonomi Olahraga dan Geopolitik, Sekolah Bisnis Skema di Paris, mengutip The Conversation, masih ada tantangan utama terutama mengingat besarnya volume pengunjung. Para pengamat memperkirakan akan ada lebih dari 1,2 juta orang yang melakukan perjalanan ke Qatar selama periode November hingga Desember. Untuk negara berpenduduk 3 juta jiwa, ini adalah arus masuk yang sangat besar yang akan menguji ketahanan infrastruktur penting, termasuk jalan raya, angkutan umum, pasokan air, dan kapasitas pembuangan limbah, katanya. Beberapa pekerja imigran telah diberitahu untuk meninggalkan Qatar dan diharapkan kembali setelah turnamen selesai.
Pegawai pemerintah juga telah diimbau untuk bekerja dari rumah selama Piala Dunia, dan sekolah serta perguruan tinggi akan ditutup. Khawatir akan kemacetan, pemerintah Qatar juga akan menghentikan lalu lintas memasuki Doha pada hari Jumat dan saat ini sedang menguji 700 bus listrik bertuliskan World Cup untuk mengantisipasi potensi masalah transportasi. Bahwa banyak dari mereka tidak akan mampu membeli tiket pertandingan tidak menjadi perhatian otoritas Qatar. Bagi Qatar, Piala Dunia adalah tentang ambisi pembangunan bangsa, memproyeksikan kekuatan perangkat lunak dan mengubah persepsi internasional. Pesimisme permainan tak optimal. Piala Dunia FIFA kali ini untuk pertama kalinya dimainkan di panasnya iklim Timur Tengah. Qatar dikenal sebagai salah satu negara terpanas di dunia. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 14 hingga 41 derajat Celcius, tetapi di sebagian besar bulan, suhu dapat dengan mudah melebihi 30 derajat Celcius. Hari terpanas di Qatar tercatat pada Juli tahun 2010 ketika suhu mencapai puncaknya pada 50,4 derajat Celcius. Pada Juni tahun 2022, suhu tertinggi tahunan adalah 48 derajat Celcius. Piala Dunia umumnya diadakan pada pertengahan tahun tetapi panasnya Qatar yang ekstrim memaksa FIFA untuk mengubah tanggal turnamen. Piala Dunia 2022 dimulai pada tanggal 20 November di Qatar ketika suhu umumnya mulai turun menuju musim dingin. Pertandingan di awal-awal kemungkinan akan menjadi yang terpanas dengan suhu tertinggi 26-28 derajat Celcius. Dua pertandingan grup setiap hari turnamen akan dimainkan pada pukul 13 dan pukul 16 waktu setempat. Dan inilah saat suhu tertinggi Piala Dunia akan ditemui. Pertandingan di babak sistem gugur akan dimainkan secara eksklusif di malam hari untuk lebih mengurangi panas di Qatar. Untuk mengurangi suhu yang panas, pejabat Qatar memastikan bahwa ke-8 stadion yang menjadi ajang kompetisi ini akan ber-AC. Meskipun ada kekhawatiran atas kemampuan mesin pendingin untuk menurunkan suhu secara substansial di stadion terbuka, setiap tempat telah dilengkapi dengan unit pendingin yang dirancang khusus. Suhu tinggi menjadi momok yang menakutkan bagi para peserta Piala Dunia 2022. Pemain yang bukan berasal dari Timur Tengah yang terbiasa dengan suhu dingin dikhawatirkan akan kepayahan dengan suhu panas di Qatar yang cukup ekstrim. Suhu panas bisa lebih cepat menguras energi pemain sehingga akan mempengaruhi penampilan mereka menjadi tidak optimal. Terlepas dari banyaknya kontroversi tentang pelaksanaan Piala Dunia 2022 di Qatar serta bayangan permainan yang buruk, ajang ini patut ditonton para penggemar sepak bola termasuk di tanah air. Sejenak, kita bisa melupakan hiruk-pikuk politik, ancaman krisis ekonomi dan masalah-masalah lain yang ada di sekitar kita. Sekian kabar kali ini. Dan nantikan kabar-kabar lainnya hanya di Kabar Jalanan.